Sahabat Suara Tepian, kami juga beruntung berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Prestasi Prima. Namanya kandidat ya, kandidat Dr. David Hamonangan Selain. Horas lah. Horas. Senang bisa diberi ruang berbincang dengan saya sebagai Kepala Sekolah. Tolong cerita, saya dengar juga sebagai Kepala Sekolah, Anda sebelumnya bukan berkarir di guru, tetapi juga berkarir di tempat lembaga yang sangat terkenal, pernah di Unilever, pernah menjadi pekerja atau ahli di pertambangan. Bisa cerita itu? Sekolahnya dari UGM ya? Iya. Tolong cerita sedikit. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Amang sudah bisa hadir dan berdiskusi pada kesempatan ini. Sedikit mungkin cerita, jadi background saya aslinya saya adalah di Fakultas Teknik. Nah, jadi awalnya adalah tamatan sarjana teknik mesin, UGM. Kemudian saya bekerja profesional pertama di salah satu perusahaan, anak perusahaan Astra Internasional bernama PT Pama Persada. Saat itu saya ditempatkan di salah satu site di Sangatta, di bawah Kaltim Primakol. Kurang lebih 2 tahun saya di sana. Kemudian seiring waktu, karena memang kondisi yang membuat saya ingin masuk kembali ke kota, akhirnya saya mendapat kesempatan saat itu untuk bisa bergabung kepada salah satu perusahaan manufacturing yang berskala multinasional, yaitu PT Unilever Indonesia. Saya berkarir kurang lebih hampir 6 tahun. Saya merintis dari mulai asisten manajer sampai dengan deputy manager dan manajer. Kemudian singkat cerita, saya bertemu dengan keluarga besar Pak Pahan, di mana istri saya adalah putri dari keluarga Bapak Dr. Wanen Pak Pahan dan Ibu Flora Sagala. Nah, dari situ saya diajak untuk bagaimana bisa memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga, untuk bisa membantu di dunia pendidikan. Awalnya saya hanya melihat-lihat saja. Jadi saat itu saya ingat ketika awal menikah sudah sempat diajak berdiskusi untuk segera bisa bergabung, tetapi saya masih rasanya saya belum, karena background saya belum ada. Sehingga saat itu saya juga melanjutkan studi untuk mengambil magister saya di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Singkat cerita, sampai dengan saat ini akhirnya setelah menyelesaikan studi di penelitian evaluasi pendidikan, saya mulai membantu dari yayasan dan pada akhirnya saat ini memang menjabat sebagai kepala di SMK Prestasi Prima. Itu mungkin ceritanya. Apa yang Lai lakukan sebagai kepala sekolah setelah menjadi kepala sekolah? Kira-kira tentu sebagai orang tua mendengar apa arahan dan bimbingan mereka, tapi tentu kan sebagai orang profesional tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira dari pengalaman profesionalnya dibawa ke SMK ini apa? Iya, ketika pertama sekali bergabung, tentunya memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana anak muda masuk di dunia pendidikan, karena memang itu rasanya masih cukup jarang. Nah, yang kami lakukan tentunya adalah pada saat kami diajak bergabung adalah bagaimana membawa hal-hal positif yang ada di dunia profesional atau real nyata itu masuk ke dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK, yang mana memang kita ketahui SMK itu fokusnya adalah ketika tamat adalah dapat bekerja, sehingga budaya kerja, ya, profesionalitas yang memang kita dapat atau kita alami selama bekerja, itu yang banyak juga kita bawa masuk menjadi budaya kerja ataupun budaya yang ada di sekolah SMK Prestasi Prima. Nah, itu yang saya pikir cukup banyak yang dapat kita lakukan atau kita coba kerjakan selama saat ini menjabat sebagai kepala SMK itu sendiri. Mungkin bisa dijabarkan roster harian misalnya di sekolah ini.
jam berapa masuk, apa saja yang dilakukan siswa-siswi, dan jam berapa pulang, kira-kira apa yang mereka dapatkan seharian penuh dari sekolah ini. Baik, jadi salah satu yang menjadi dasar ataupun budaya yang ada di Sekolah Prestasi Prima ini adalah kedisiplinan. Siswa-siswi di SMK Prestasi Prima itu masuk jam 6.30, tetapi mereka tentunya hadir lebih awal ya untuk bisa mempersiapkan diri. Kita nantinya jam 6.20 itu sudah memulai kegiatan persiapan. Ada kegiatan literasi maupun kegiatan keagamaan. Jadi sesuai dengan agama masing-masing, mereka akan membaca kitab sucinya masing-masing sebelum nanti dimulainya kegiatan. Kemudian jam 6.50 jam pertama dimulai. Sampai dengan kurang lebih kegiatan akan berlangsung cukup padat karena kita menganut full dalam satu minggu, full day. Jadi pagi sampai dengan hari Jumat. Pagi itu jam 6.30 sampai dengan tadi kurang lebih jam 3 sore ataupun jam setengah 4 sore. Itu mereka mendapatkan, kalau di SMK khususnya adalah baik itu kegiatan pembelajaran di kelas maupun praktik yang memang menjadi ciri khas daripada di SMK Prestasi Prima dengan penerapan sistem kegiatan blocking, di mana mereka masuk ada di waktu-waktu tertentu, dari mulai masuk sampai dengan mereka pulang itu kegiatannya adalah praktik untuk membuat sebuah produk. Berapa jurusan? Apa saja jurusannya? Tolong diterangkan. Ya, di saat ini kita ada 4 jurusan. Yang pertama adalah secara besar adalah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada teknik komputer jaringan. Yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL, lebih ke software. Yang ketiga adalah multimedia, yang saat ini pengembangan atau pengerucutannya adalah desain komunikasi visual. Yang keempat adalah broadcasting dan film. Jadi semuanya adalah memang backgroundnya di bidang teknologi informasi. Dan semua jurusan ini relevan untuk ke depan ya? Iya, itu yang memang sudah punya visi. Kalau dari awal saya melihat ketika didirikan pun jurusan-jurusan ini mungkin karena kita berdiri di tahun 2012, apalagi Bapak Pembina memang sudah sangat menguasai di bidang pendidikan, beliau tahu bahwa ke depan bidang teknologi informasi ini menjadi satu bidang yang pasti akan sangat dibutuhkan ke depannya. Sebagai sekolah unggulan, kategori unggulan, salah satu modalnya kan guru. Iya. Guru bukan hanya guru biasa, memang dia harus expect, harus mampu menjelaskan apa yang dia ketahui. Menemukan guru di sekolah ini bagaimana? Iya, nah untuk SDM ini memang benar pasti menjadi concern kita. Nah, salah satu hal yang kita lakukan adalah tentu mencari guru-guru yang terbaik yang bisa mengajar di sekolah kita ini. Nah, kita membuka ya artinya adalah mencari guru-guru terbaik itu melalui banyak media. Apalagi sekarang dengan media sosial, sehingga pelamar-pelamar itu tidak hanya dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari luar. Nah, itu mereka dapat melamar, kita membuka di media sosial, dan salah satu yang kita gunakan misalnya ada di Jobstreet juga. Jadi kita membuka itu semua, sehingga pada saat tahun kemarin sebagai contoh, kurang lebih kami membuka saat itu sekitar 15 posisi, tetapi pelamar itu bisa sampai dengan 1.000 guru total, staf dan karyawan. Itulah animo daripada luar biasanya media sosial di dalam pencarian SDM sangat terbuka. Jadi tidak hanya Jabodetabek, bahkan ada yang dari Sumatera, ada yang dari lokasi-lokasi yang ada di luar sana, sehingga guru yang ada di sini itu bisa kita seleksi, terpilih yang memang punya kemampuan baik itu dari segi akademik maupun dia punya kemampuan praktikal. Itu yang paling penting. Nah, rata-rata di Prestasi Prima untuk guru-guru di bidang produktif ataupun praktikal itu kita mengambil dan punya nilai plus apabila dia pernah menjadi seorang pekerja di lapangan, artinya praktisi langsung. Katakan pernah bekerja di perusahaan, pernah bekerja di media digital ataupun di PH, production house, karena sesuai dengan bidangnya. Sehingga bukan hanya teori, tetapi dia punya kemampuan akademik karena latar belakang pendidikan tadi sarjana komputer atau informatika, tetapi dia juga sudah pernah bekerja di bidang-bidang yang memang nantinya menginspirasi anak-anak. Sehingga bukan hanya sebatas guru di atas kertas, tetapi memang pernah bekerja sebagai praktisi langsung di dunia nyata. Itu yang membedakan Sekolah Prestasi Prima mungkin dengan guru kebanyakan
yang di tempat lainnya. Bagaimana menjaga komitmen atau militansi daripada guru ini? Kita sebagai wartawan juga menemukan banyak misalnya kenapa sekolah tidak berkembang, karena misalnya banyak guru dia mengajar di tempat sampai 5 sekolah begitu, tidak efektif. Pertanyaannya kan kenapa dia harus mengajar di beberapa sekolah itu? Karena mengajar ya untuk kebutuhan di rumah tangga begitu. Bagaimana prestasi prima ini juga membuat komitmen dengan guru ini, mereka memang harus fokus memberi hati untuk sekolah ini dan impact-nya juga harus mereka terima. Baik. Nah, ini memang menjadi tantangan, tetapi memang yang kita lakukan adalah tentu yang pertama sebagai sekolah swasta yang kita punya otonom sendiri, ya peran yayasan sangat penting dalam hal ini. Bagaimana komitmen yayasan untuk bisa mendukung setiap program yang ada di sekolah. Sehingga ketika kami di dalam mencari SDM, untuk SDM yang terbaik tentu pastinya mereka akan menimbang. Berani meninggalkan perusahaan bukanlah hal yang tentu tidak diperhitungkan oleh mereka. Ini yang harus kita cukupi tentunya. Jadi hal mendasar ini tentu menjadi catatan di awal kita sudah sangat jelas, sehingga mereka ketika bergabung ke kita itu fokusnya bukan lagi ya seperti tadi bagaimana memenuhi jam-jam yang kosong mungkin. Di prestasi prima dari mulai pagi sampai dengan sore, guru-guru ini sudah memang punya tugas tanggung jawab, baik itu dia di intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya, sehingga bisa dipastikan mereka penuh dengan kegiatan yang tentunya untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Itu merupakan komitmen, sekali lagi, mungkin setiap sekolah punya cara masing-masing, tapi di sekolah prestasi prima jelas bagaimana komitmen daripada yayasan mendukung sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, sehingga kita bisa fokus untuk yang lebih jauhnya lagi, bagaimana meningkatkan potensi anak, pembelajaran dan seterusnya. Saya pikir itu, Bang. Apa impact yang sudah dihasilkan dari SMK prestasi prima ini? Misalnya juga lulusannya yang terserap misalnya ke perguruan tinggi berapa persen, lalu terserap di dunia kerja. Yang diharapkan kan di SMK itu salah satunya kemampuan entrepreneur. Barangkali bisa di... Iya, baik. Jadi memang tadi benar, SMK itu kalau disingkat, ini bukan promosi barang tetapi ataupun mobil, karena mereknya ini istilahnya kalau di SMK adalah BMW. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi 3 ini menjadi fokus utama daripada tamatan-tamatan yang ada di SMK. Tidak terkecuali tentunya di SMK Prestasi Prima. Nah, tadi kalau dikatakan bagaimana kita mempersiapkan mereka sampai pada nantinya bisa untuk di 3 hal ini, di bekerja tentunya program-program yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu mempersiapkan siswa-siswi ini dari mulai praktek kerja lapangan, mereka mendapat sertifikasi, pelatihan persiapan, kemudian kita juga banyak mengundang guru tamu, termasuk juga ada kegiatan kolaborasi dengan industri, ada kegiatan kunjungan industri dan sebagainya untuk bisa membentuk anak-anak ini tahu mana nantinya seandainya bekerja, bagaimana budaya kerja dan skill-skill yang harus mereka dapatkan. Yang kedua dengan melanjutkan. Nah, ini juga sama. Bagaimana anak-anak pada prinsipnya kita memberikan kebebasan dalam artian kalaulah ada. Karena banyak yang dari anak SMK ini biasanya bekerja dahulu, mengumpulkan dananya, kemudian dia melanjutkan. Karena mereka sadar betul bahwa pendidikan itu tidak ada hentinya. Artinya mereka mungkin saat ini belumlah juga punya untuk membiayai dirinya sendiri, tidak mau membebani orang tua. Jadi mereka juga punya konsep, mereka melanjutkan sambil bekerja, sambil melanjutkan. Nah, ini pun ada. Di luar bahwa Prestasi Prima menjadi salah satu sekolah dengan akreditasi yang amat baik, tentunya ini membantu apabila ada undangan, melalui jalur-jalur undangan ke sekolah-sekolah ataupun ke PTN ya, perguruan tinggi negeri, baik itu tingkat S1 maupun di politeknik. Selanjutnya berwirausaha. Nah, salah satu yang menjadi mulai kita, memang 2 tahun pandemi ini luar biasa ya, Mang. Jadi ketika di tahun ini kita memulai dengan sebuah gerakan kegiatan bagaimana anak-anak
punya kesempatan baru kita lakukan itu adalah salah satu kegiatan namanya kita sebut Science Tech Fair, Science, Art dan Teknologi, di mana anak-anak di situ mempertunjukkan kepada stakeholder dalam hal ini baik itu dari orang tua, masyarakat maupun dari pengawas ataupun dinas tempat bagaimana hasil-hasil produk si anak tersebut. Ada juga mereka yang membuat produk-produk makanan. Nah, ini mendorong mereka untuk belajar juga bagaimana sebenarnya berwirausaha. Berdasarkan data ya, kita juga melakukan tracer study. Saat ini komposisi kurang lebih yang berwirausaha dan bekerja itu 60%. Sedangkan yang melanjutkan itu 40%. Nah, berwirausaha apalagi khususnya di Prestasi Prima karena bidang kita industri kreatif itu sangat banyak anak-anak yang bisa menjadi freelance, khususnya editor, kemudian pembuatan, iya, editor video karena kita punya jurusan yang sangat relevan. Ya, kemudian mereka membuka jasa fotografi, ya IO kecil artinya dengan 2 orang saja itu sudah bisa take video, kemudian mereka bisa editing, kemudian bisa nantinya memproduce produk berupa video ataupun gambar. Nah itu yang cukup banyak juga anak-anak ini melakukan kegiatan-kegiatan freelance seperti itu. Sebagai lembaga pendidikan satu hal yang harus juga dimiliki saya kira membangun relasi. Ya. Bagaimana SMK Prestasi Prima ini membangun relasi dengan perguruan tinggi misalnya untuk studi banding, untuk memperkenalkan bahwa sekolah ini juga layak untuk anak-anaknya atau anak didiknya diundang menjadi mahasiswa nanti di perguruan tinggi. Apa saja perguruan tinggi yang sudah didekati? Ya, kalau untuk yang ini tentu menjadi program fokus kami karena tadi melanjutkan dan wirausaha juga bekerja ini tidak akan lepas yang dari namanya kerjasama atau MOU. Sehingga Prestasi Prima di setiap jurusan yang tadi kami katakan ada 4 jurusan, untuk perusahaan rata-rata satu jurusan itu punya kurang lebih sampai dengan 20 mitra dalam hal ini, baik itu yang dari skalanya UMKM karena kita tahu sekali industri kreatif ini tidak lepas dari UMKM, artinya yang dekat dengan sekitaran kita, maupun sampai dengan PT-PT yang skalanya national company. Nah ini yang memang kalau di total mungkin hampir 80 sampai 100 untuk perusahaan di mana anak-anak kami kita salurkan atau kita titipkan mulai dari praktek kerja, kemudian kita juga mengundang sebagai guru tamu untuk mereka bisa mengisi kelas ya begitu ya. Kemudian kita ada namanya uji kompetensi yang mana dari industri yang melakukan pengujian sehingga mereka nanti dapat sertifikat yang memang basisnya dari industri. Kemudian ada juga sharing. Nah, ini kita punya namanya Studi dan Karir Expo. Nah, ini kegiatan tahunan kita. Jadi di Studi dan Karir Expo itu kalau tadi menyinggung dengan berapa banyak kampus, pada prinsipnya baik di PTN maupun PTS, terakhir pelaksanaan kami itu kurang lebih ada 36 kampus baik negeri maupun swasta yang akhirnya mengikuti program kami yang tadi Studi dan Karir Expo. Ya, mereka memberikan kesempatan, opportunity kepada anak-anak kita yang punya nilai, punya prestasi, punya juga tentunya portofolio yang baik. Nah ini kita terus tingkatkan, jadi kita punya expo untuk kedua poin tadi, supaya anak-anak ini tidak bingung, setelah tamat saya mau jadi apa. Nah ini yang jadi tantangan, sehingga Prestasi Prima yang membuat kita dengan sesuai motonya, jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. If better is possible, good is not enough. Nah kita lakukan terus kegiatan-kegiatan yang tentu bermanfaat bagi peserta didik kita. Nah itu yang mungkin dapat saya jelaskan sedikit Amang, bagaimana pengelolaan manajemen yang ada di Prestasi Prima itu sendiri. Mantap Pak Zilayan. Begitu bincang-bincang saya dengan Bapak David Hamonangan Zilayan, Kepala Sekolah dari SMK Prestasi Prima. Memang sangat layak jadi kepala sekolah. Saya kira belum 40 tahun ya Pak ya? Belum. Tapi masih kemampuannya sistematika berbicara itu kelihatan memang sudah mantap. Terima kasih.